Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajibul imanu bil kutubis samawiyah. Di antara rukun iman adalah kita sebagai orang Islam ini mengimani atau percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Al-Qur'an tetapi juga kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul imanu bil kutubis samawiyah ijmalan, secara global. Tidak boleh satu di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada yang kita tidak percayai. Itu bisa membatalkan keimanan kita. Jadi secara global, secara menyeluruh. Ijmalan wa tafsilan, ataupun secara terperinci satu persatunya. Amma ijmalan bi an na'taqida anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Jadi maksudnya adalah kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, wa bayyana fiha, dan di dalam kitab-kitab tersebut Allah menjelaskan tentang amrohu, mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau dalam agama Islam, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya salat itu wajib, kemudian zakat itu wajib bagi yang mampu, kemudian haji juga wajib bagi yang mampu, puasa itu wajib, puasa Ramadan. Nah, itu yang dimaksudkan adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyahu, dan juga di dalam kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya adalah di sana juga ada larangan-larangan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Jadi ada perintah-perintah, kemudian juga ada larangan-larangan yang tidak boleh untuk dilakukan. Wa wa'dahu, atau juga di dalam kitab-kitab tersebut termasuk di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa ketika kita berbuat amal soleh di dalam agama kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang jauh lebih banyak, jauh lebih bagus daripada apa yang kita harapkan. Jadi ada balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukan kebaikan. Atau wa'idahu, atau juga ancaman-ancaman bagi siapa yang melakukan pelanggaran, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan diberikan balasan yang setimpal. Jadi semuanya dibahas, diterangkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ini ya perlu kita jelaskan sedikit tentang definisi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Dari beberapa penjelasan para ulama, yang menurut kebanyakan ulama mendefinisikan tentang Al-Qur'an ini, yang terpilih adalah Al-Qur'an itu kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bilafdihi wa ma'nahu, al-muta'abbad bitilawatihi, al-manqul ilaina bitawatur, al-maktub fil mushafi min awwali suratil Fatihah ila akhiri suratin Nas. Jadi maksudnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, yang diturunkan ala nabihi, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasilati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ini nanti yang disebut dengan mutawatir. Bahwasanya Al-Qur'an dari mulai pertama dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, terus sampai kita pada hari ini dan sampai hari kiamat, itu mutawatir, tidak ada yang terputus sanadnya. Jadi selalu sambung menyambung. Termasuk ketika kita membaca Al-Qur'an itu tidak boleh kita membaca dengan sendiri, tapi harus ada guru yang mengajarkan, supaya kalau ada yang salah dibetulkan. Jadi harus ada sanadnya, namanya sanad keilmuan. Tidak bisa orang belajar dengan otodidak, dengan dirinya sendiri tanpa dia mempunyai guru. Dari internet misalnya, itu tidak disebut dengan belajar secara sanad. Jadi belajar itu harus ada sanad yang jelas.
termasuk membaca Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lain. Bahwa saya belajar dari guru saya kemudian belajar kepada gurunya lagi, terus nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga sama seperti itu. Tidak ada yang terputus, mulai dari Allah, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, kemudian para tabiin, tabiin, terus sampai kita hari ini, bahkan nanti sampai yaumil qiyamah. Itu tidak ada yang terputus. Nah, ini kalamullahi ta'ala al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-mu'jiz. Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang tujuannya adalah untuk membekali nabi tersebut, rasul tersebut, ketika ada orang yang membantah, ada yang melawan, maka dia akan dilemahkan dengan mukjiz tersebut. Mukjiz itu artinya yang bisa melemahkan bagi siapapun yang bisa melemahkan bagi siapapun yang melawan. Maka setiap rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada saat itu. Ya, misalnya seperti Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu ketika zaman Nabi Isa ini viral atau banyak terjadi tabib-tabib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa diberikan keistimewaan oleh Allah, mukjizat, bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa misalnya. Zaman Nabi Musa ini banyak terjadi para penyihir-penyihir, para dukun-dukun yang bisa membuat orang itu tercengang dengan sihiran-sihiran tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa mengalahkan para penyihir-penyihir itu, dan akhirnya di antara para penyihir itu ada yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah ini, itu sedang tinggi-tingginya sastra Arab pada saat itu. Ya, jadi orang-orang berlomba membuat syair-syair yang dengan bahasa-bahasa yang indah. Maka pada saat itu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk mengalahkan bahasa-bahasa yang indah yang disusun oleh para penyair-penyair tersebut. Nah, ini di antara mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad tidak hanya diberikan mukjizat ini saja. Banyak sekali mukjizatnya, tapi hanya saja mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahkan sampai hari kiamat nanti adalah Al-Qur'an ini. Maka Al-Qur'an ini, ya, di antara definisinya secara bahasa adalah bacaan. Bacaan kita sebagai orang Islam, ya. Maka nanti kita punya kewajiban kepada Al-Qur'an ini. Ada 5 hal yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran ini. Yang pertama, ya, mengimani bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pegangan kita umat Islam. Kemudian yang kedua, membacanya dengan benar. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dibaca dengan semau kita sendiri, tapi ada ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membacanya itu. Jadi yang kedua, membacanya dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, al-fahmu, memahami. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran juga harus dipahami. Maksud daripada ayat ini itu apa? Supaya kita mengetahui apa yang disampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Kemudian yang keempat, al-amal, mengamalkan. Dibaca, dipahami, kalau sudah paham kemudian diamalkan. Apa yang ada di dalam ayat tersebut diamalkan. Kemudian yang terakhir, kemudian disampaikan, didakwahkan kepada orang lain. Ini diantara kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim. Nah, kembali ke definisi tadi, bahwa Al-Quran itu kalamullah ta'ala al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-mu'jiz bilafzi wa ma'nahu. Jadi Al-Quran ini dari sisi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Betapa indah susunan dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mim nun. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim lagi. Maliki yaumiddin. Nun lagi. Mim nun, mim nun. Surat An-Nas misalnya.
Qul a'udzu birabbin nas, sin, malikin nas, sin terus. Jadi indah sekali susunan Al-Qur'an ini. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada siapapun yang ragu tentang Al-Qur'an ini, silakan untuk membuat satu ayat saja dari yang bisa mereka tandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Cuma satu ayat saja. Ya. Jadi Allah menyampaikan kepada siapapun yang ragu tentang kemukjizatan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, maka Allah katakan ya bahwa silakan kalian datangkan ya satu surat atau bahkan satu ayat yang kalian mampu untuk menandingi Al-Qur'an ini. Kemudian apa lagi? Al-manqul ilaina bitawatur. Jadi Al-Qur'an itu mangkul ilaina bitawatur. Disampaikan secara mutawatir, secara berantai tanpa terputus. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita pada hari ini, sampai nanti orang-orang setelah kita sampai hari kiamat. Selalu sambung menyambung sanadnya. Al-maktub fil mashahif, yang mana Al-Qur'an itu ditulis dalam bentuk mushaf. Ya, jadi ada mushaf Al-Qur'an. Min awwali suratil Fatihah, mulai dari surat Al-Fatihah ila akhir surat An-Nas, sampai akhir surat An-Nas. Nah, ini definisi daripada Al-Qur'anul Karim.